Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bisa diklat dengan pembelajaran yang akan dibanggakan. Kali ini kita akan membahas materi mata diklat praktik analisis butir soal. Seperti apa gambaran dari mata diklat ini? Jadi mata diklat ini akan menjelaskan nanti tentang pengertian analisis butir soal serta teknik analisis butir soal baik secara kualitatif maupun secara kualitatif. Kualitatif maupun secara kualitatif. Sedangkan kompetensi dasar yang ada pada mata diklat ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan analisis butir soal dengan benar. Jadi tuntutan dari kompetensi mata diklat ini adalah Bapak Ibu diharapkan nanti mampu melakukan analisis butir soal dengan benar. Sedangkan indikator pencapaian pembelajarannya, yang pertama Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian dari analisis butir soal. Sedangkan indikator pencapaian pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian analisis butir soal. Yang kedua menjelaskan teknik analisis butir soal. Dan berikutnya mampu menentukan tingkat kesukaran atau difficulty index. Yang berikutnya mampu menentukan daya pembeda. Dan yang terakhir menentukan keberfungsian pengecok atau distraktor. Baiklah, kita mulai dengan bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian analisis butir soal. Jadi pengertian analisis butir soal adalah proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Penelitian juga mengatakan bahwa analisis butir soal adalah kegiatan mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal tersebut digunakan. Ini kedua-duanya betul, walaupun mungkin yang kedua jauh lebih sering dipakai dalam beberapa tulisan. Jadi analisis butir soal adalah kegiatan mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal tersebut digunakan. Itu adalah pengertian dari analisis butir soal. Sedangkan teknik analisis butir soal bisa dilakukan dengan dua cara, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Teknik analisis butir soal secara kualitatif adalah menelaah butir soal dari segi isi dan bentuknya. Kemudian pertimbangan validitas isi dan konstruk. Jadi pada teknik analisis butir soal secara kualitatif lebih menekankan kepada menelaah butir soal yang melihat dari sisi isi dan bentuknya. Kemudian juga pertimbangan validitas isi dan konstruksinya. Sedangkan secara kuantitatif, ini adalah teknik analisis butir soal yang menelaah butir soal dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Jadi pengukuran tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecok. Termasuk juga di dalamnya adalah validitas soal dan reliabilitasnya. Ini adalah terkait dengan teknik analisis butir soal. Lebih rinci dari analisis butir soal secara kualitatif, jadi maksud dengan analisis butir soal secara kualitatif adalah penelaahan butir soal berdasarkan pada data empirik dan butir soal yang bersangkutan.
Jadi dimaksud dengan analisis butir soal secara kuantitatif di sini adalah penelaahan butir soal yang didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Jadi kalau yang analisis secara kualitatif itu sebelum dilakukan uji coba, sedangkan analisis butir soal yang secara kuantitatif dilakukan setelah soal tersebut dicobakan kepada siswa. Analisis butir soal secara kuantitatif dibagi menjadi dua, ada yang secara klasik, pendekatan secara klasik, ada juga yang secara modern. Untuk analisis butir soal secara kuantitatif yang secara klasik, ini pertimbangannya adalah murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, kemudian familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel kecil. Jadi pertimbangan kenapa analisis secara klasik lebih disukai oleh para peneliti, pertimbangan tadi itu murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data yang kecil. Tidak memerlukan sampel yang besar. Jadi cukup atau biasanya di bawah 100 ini menggunakan analisis visual secara klasik. Sedangkan analisis visual secara modern atau item response theory ini biasanya adalah untuk yang sampel besar di atas 100. Okay. Kemudian komposisi sampel dapat mengestimasi parameter dan tingkat kesukaan soal tanpa bias. Ini keumuman di sana. Karena semakin besar jumlah sampelnya, tentu akan semakin jauh dari bias. Kita akan masuk pada bagaimana menentukan tingkat kesukaran atau difficulty index. Jadi tingkat kesukaran suatu butir soal dirumuskan dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi banyaknya peserta tes, yaitu dengan rumus TK sama dengan B dibagi N. B itu adalah banyak siswa yang menjawab benar, sedangkan N adalah banyak atau jumlah dari peserta tes. Jadi tingkat kesukaran dirumuskan dengan banyaknya siswa yang benar dibagi dengan banyaknya jumlah peserta tes. Sementara klasifikasi dari tingkat kesukaran atau kesulitan, 0,00 sampai dengan 0,3 itu termasuk kategori sulit, kemudian 0,3 sampai dengan 0,70 sedang, dan di atas 0,70 termasuk mudah. Sebagai contoh, jumlah peserta tes sebanyak 150 siswa setelah dianalisis pada soal nomor 10, terdapat siswa yang menjawab benar 120 siswa, sehingga tingkat kesulitan soal ini atau soal nomor 10 adalah 120 dibagi 150. Itu sama dengan 0,8. Mengacu pada klasifikasi tadi, 0,8 itu masuk pada kategori mudah. Kemudian yang kedua adalah daya pembeda atau discrimination index. Daya pembeda di sini adalah maksudnya kemampuan soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan rendah dengan yang berkemampuan tinggi. Jadi bagaimana suatu butir soal mampu membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Nah, ini
prosedurnya, tata caranya yang pertama untuk menghitung nilai pembeda, yang pertama adalah Bapak Ibu harus meranking dulu hasil pekerjaan peserta tes urut turun atau descending. Okay. Sedangkan langkah yang kedua, bagilah jadi dua kelompok. Okay. Seperti ranking tadi itu dibagi menjadi dua kelompok, 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Jadi setelah di ranking 1 sampai terakhir dibuat 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Kita tidak akan menghitung untuk kelompok yang tengah. Ini hanya kelompok atas dan kelompok bawah saja. Kemudian yang ketiga, hitung banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar, disebut dengan BA di sini, dan banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar atau BB. Nah, rumus untuk menghitung nilai pembeda adalah jumlah kelompok atas yang menjawab benar dikurangi jumlah kelompok bawah yang menjawab benar dibagi setengah dari jumlah banyaknya kelompok atas ditambah jumlah banyaknya kelompok bawah. Itu nanti akan menjadi hasil dari daya pembeda. Nah, kriterianya nanti adalah jika daya pembedanya antara 0,0 sampai 0,2 itu jelek, sebaiknya dibuang botol tersebut. Kemudian jika daya pembedanya adalah 0,2 sampai 0,4 itu cukup, jadi harus diperbaiki. Kemudian jika daya pembedanya 0,4 sampai 0,70 lebih baik, diterima dengan perbaikan. Jadi ada sedikit yang perlu diperbaiki di sini. Sedangkan di atas 0,70 ini baik sekali, bisa diterima gitu, tanpa ada perbaikan. Contoh, peserta tes sebanyak 200 siswa setelah dinilai dan diurutkan turun, dipilih 27% kelompok atas. Tadi di sini ada ranking 1 sampai ranking 54 dan 27% kelompok bawah yaitu ranking 97 sampai 150. Hasilnya untuk soal nomor 8 adalah pada kelompok atas yang menjawab benar 50 siswa, sedangkan pada kelompok bawah yang menjawab benar adalah 10. Sehingga daya bedanya atau daya pembedanya adalah 50 dikurangi 10, yaitu jumlah kelompok atas yang menjawab benar dikurangi jumlah kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi 50 dikurangi 10 dibagi setengah 54 ditambah 54 sama dengan di sini 40 dibagi 54 yaitu 0,74. Jadi soal nomor 8 masuk kategori memiliki daya pembeda yang baik sekali. Jadi untuk soal yang berkategori baik sekali bisa langsung disimpan di bank soal yang nanti jika diperlukan pada penilaian akhir semester atau apa bisa dipakai. Kemudian berikutnya adalah efektivitas pengecoh. Jadi maksud dengan efektivitas pengecoh adalah menganalisis fungsi pengecoh atau disruptor yang dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal, khususnya pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testi atau peserta tes yang memilih jawaban butir soal atau yang tidak memilih manapun atau blanko kosong. Oke. Kemudian dari pola penyebaran jawaban butir soal
dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Ini salah satu pendapat ahli yang mengatakan bahwa suatu pengecoh dikatakan berfungsi dengan baik jika setidaknya dipilih oleh 5% peserta tes. Ada juga yang mengatakan minimal sekian persen ada, tapi yang lazim digunakan adalah minimal dipilih oleh 5% peserta tes. Jadi akan dikatakan baik pengecohnya itu, butirnya itu bisa baik jika minimal dipilih oleh 5% peserta tes. Jadi apakah pengecoh atau desak berfungsi? Ini rumusnya adalah jumlah peserta tes dibagi 4N. N di sini adalah banyaknya opsi jawaban. Di pengecoh dikatakan berfungsi jika pengecoh tersebut dipilih oleh minimal sejumlah D siswa. Oke. Contoh jumlah peserta tes 50, opsinya ada 4, sehingga keberfungsian pengecohnya dihitung dari soal tersebut adalah 50 dibagi 4 kali 4 sama dengan 50 dibagi 16 sama dengan 3,125. Nah, dibulatkan menjadi 3. Jadi jika ada siswa jumlah peserta 50, jumlah opsinya 4, suatu opsi dikatakan berfungsi dengan baik, pengecoh berfungsi dengan baik jika minimal dipilih oleh 3 peserta. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi praktik analisis soal. Nanti akan lebih lengkap, lebih jelas, akan Bapak Ibu bisa menyaksikan video yang kedua, yaitu bagaimana untuk praktik menganalisis video soal menggunakan aplikasi, yaitu Anates. Yang kali ini kita menggunakan Anates versi 4.0. Ini akan sangat membantu Bapak Ibu dalam melakukan analisis video soal. Kenapa? Karena hanya memasukkan data, input data tentang hasil tesnya itu, kita akan dengan mudah, dengan cepat mengetahui hasilnya, baik itu tingkat kesulitannya, daya pembedanya, maupun keberfungsian pengecohnya. Namun tidak akan dijelaskan di sini. Pada video yang terpisah nanti bisa melihat bagaimana praktik Bapak Ibu melakukan analisis soal menggunakan aplikasi Anates. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.